Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Herlin Apriani. Saya mahasiswi PGSD semester 6 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Mata kuliah model-model pembelajaran PKN SD. Dosen pengampu Pak Syahrul Rizal MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model berbasis kerja atau disebut dengan Work-Based Learning. Sub yang pertama, definisi Work-Based Learning. Sub yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis kerja. Sub yang ketiga, manfaat pembelajaran berbasis kerja. Sub yang keempat, model-model pembelajaran berbasis kerja. Sub yang pertama, definisi work-based learning menjelaskan bahwa work-based learning sebagai semua bentuk pembelajaran melalui tempat kerja, apakah berwujud pengalaman kerja atau kerja dalam bimbingan waktu tertentu. Depdiknas 2003 mengungkapkan bahwa belajar berbasis kerja adalah suatu strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pembelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja atau sejenisnya. Burn dan Erickson 2001 dalam Komalasari menegaskan bahwa pembelajaran berbasis kerja atau seperti tempat terintegrasi dengan materi di kelas untuk kepentingan para siswa dalam memahami dunia kerja terkait. Karakteristik model berbasis kerja. Yang pertama, program dikoordinasikan oleh koordinator yang kualifikasi dan memiliki dedikasi. Yang kedua, pembelajaran mengikuti program berdasarkan sikap, kebutuhan, interest, dan tujuan okupasi yang jelas. Yang ketiga, tempat-tempat pelatihan di tempat kerja dikembangkan oleh koordinator untuk menyediakan pengalaman. Yang keempat, bimbingan karir yang dilakukan mencakup informasi-informasi tentang okupasi-okupasi tradisional dan non-tradisional. Baiklah, sub selanjutnya mengenai manfaat work-based learning. Manfaat bagi komunitas. Yang pertama, meningkatkan prospek lulus untuk tetap tinggal dalam komunitas. Yang kedua, melibatkan komunitas dalam menentukan kebutuhan pelatihan yang cocok. Yang ketiga, membesarkan keberanian para anggota masyarakat muda untuk tetap peduli sekolah hingga mengurangi problem komunitas dalam resiko dropout. Yang keempat, menghasilkan warga masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam usia yang lebih awal. Yang kelima, mempromosikan hubungan yang lebih erat antara komunitas dengan sekolah. Manfaat bagi sekolah yang pertama, meningkatkan hubungan dan jaringan kerja dengan dunia usaha. Yang kedua, mengembangkan kemitraan di antara sekolah dengan komunitas. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang keempat, membangun relasi publik yang positif. Yang kelima, meningkatkan kualitas lulusan. Yang keenam, menciptakan fleksibilitas kebutuhan individu siswa dengan tujuan.
Selanjutnya, manfaat bagi peserta. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, mengembangkan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan pilihan okupasi. Yang keempat, menawarkan perencanaan organisasi, pelatihan dan pekerjaan dalam kondisi bisnis aktual. Yang kelima, mengembangkan keterampilan human. Yang selanjutnya, manfaat bagi pengusaha. Yang pertama, memperoleh calon pekerja yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi biaya pelatihan. Yang ketiga, memiliki fungsi screening. Yang keempat, memberi kesempatan untuk menilai pekerja sebelum diputuskan. Yang kelima, mempersiapkan pekerja dengan rekam kehadiran yang baik. Yang keenam, menguji pengusaha untuk memperoleh pajak kompensasi. Selanjutnya, model-model pembelajaran berbasis kerja. Yang pertama, role playing. Yang kedua, mendatangkan model pekerja ke kelas. Yang ketiga, studi lapangan. Yang keempat, aktivitas ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang pertama, role playing adalah suatu model penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Hal itu tergantung kepada apa yang diperankannya. Yang kedua, mendatangkan model pekerja ke kelas. Siswa memahami jenis pekerjaan tertentu beserta fungsi dan perannya secara langsung dari pekerja sebagai model yang didatangkan dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, studi lapangan kerja. Siswa memahami jenis pekerjaan tertentu beserta fungsi dan perannya secara langsung dengan mendatangi lokasi atau instansi tempat bekerja. Misalnya untuk mempelajari tentang pemerintahan desa, siswa melakukan kunjung ke kantor desa. Yang keempat, aktivitas ekstrakurikuler dan pengembangan diri merupakan suatu wahana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Misalnya kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan sebagainya. Kesimpulan, work-based learning secara ekspresif menggabungkan antara teori dengan praktik, pengetahuan dengan dunia nyata. Secara garis besar, WBL patut digunakan dan diimplementasikan di sekolah kejuruan untuk berbagai macam mata pelajaran termasuk PKN. Terima kasih.